katanya setan dibelenggu, kok masih banyak orang yang bermaksiat? Jangan-jangan sabda Nabi salah? Na'udzubillah. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kami bahas, yuk jangan lupa like, subscribe, share, dan komen sebanyak-banyaknya video kali ini agar semakin berkah dan bermanfaat bagi orang yang banyak. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada video ketiga ini, dalam pembahasan fikih tematik Ramadan, kita akan membahas sebuah tema yang kontroversial, yaitu syaitan terikat tetapi banyak yang masih maksiat. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, godaan syaitan kepada manusia sangat tajam, presisi, dan akurat. Seperti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Kemudian pasti aku mendatangi mereka dari depan. Wa min khalfihim, dari belakang mereka. Wa an aimanihim, dari kanan mereka. Wa an syama'ilihim, dan dari kiri mereka. Wala tajidu aktsarohum syakirin. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur kepadamu. Quran surat Al-A'raf ayat 16-17. Namun godaan yang begitu masif dari syaitan akan tumpul di bulan suci Ramadan. Karena salah satu keutamaan yang luar biasa daripada bulan suci Ramadan adalah bahwa syaitan dibelenggu, dikerangkeng, dan terikat dengan rantai. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikabarkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadanu, apabila Ramadan tiba, futtihat abwabul jannah, pintu surga dibuka. Wa ghulliqat abwabun nar, pintu neraka tertutup. Wa suppidatis syayatin, dan setan dibelenggu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam lafaz lain disebutkan bahwa idza kana Ramadanu, jika masuk bulan Ramadan, futtihat abwabur rahmah, terbuka pintu-pintu rahmat. Wa ghulliqat abwabu jahannam, dan tertutup pintu-pintu jahannam. Wa sulsilatis syayatinu, dan syaitan-syaitan pun diikat dengan rantai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari dua hadis ini sudah sangat jelas bahwa di bulan Ramadan syaitan dibelenggu dan diikat dengan rantai. Tentu saja ikatan ini sangat kuat sehingga syaitan tidak mungkin kabur dari penjara bernama Ramadan. Oleh karena itu, sudah dipastikan bahwa syaitan tidak mungkin menggoda manusia di bulan suci Ramadan, sesuai makna zahir dari hadis yang disebutkan tadi. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah, namun ada pemikiran yang sesat menganggap bahwa sabda Nabi bertentangan dengan fakta di lapangan. Buktinya, banyak oknum umat Islam yang enggan berpuasa, malas ibadah, tidak mau ngaji, dan lain sebagainya.
Bukan hanya itu saja hadirin, bahkan di bulan suci Ramadan ini masih ada yang berbuat maksiat, berzina, minum khamr, suka marah, emosi, dan lain sebagainya. Sehingga ada orang yang meragukan sabda Nabi tersebut. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabda Nabi adalah wahyu Allah, dan wahyu Allah pasti benar. Lalu kenapa terjadi maksiat ketika setan tertawan, terpenjara, dan terkerangkeng? Para ulama terdahulu sudah membahasnya mengenai makna daripada hadis Nabi tersebut. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Dr. Musa Syahin dalam kitabnya Fathul Mun'im Syarah Sahih Muslim memberi sebuah penjelasan secara lengkap makna sebenarnya hadis perihal setan dibelenggu di bulan suci Ramadan dengan mengutip pendapat dari Al-Imam Al-Qurtubi. Beliau menuliskan, qala Al-Qurtubiyyu, Imam Al-Qurtubi berkata, fa in qila, maka jika dikatakan, kaifa wa nahnu naras syurura wal ma'asi waqi'atan fi Ramadhan katsiran. Bagaimana mungkin hal ini terjadi padahal kita melihat banyak kejahatan dan dosa terjadi di bulan suci Ramadan. Falau suppidatis syayatinu lam yaqa dzalika. Jika setan-setan dirantai, bukankah hal itu tidak akan terjadi? Fal jawabu, maka jawablah pertanyaan tersebut. Id la yalzamu min tasfidihim jami'ihim, karena tidak serta-merta dengan merantai syaitan semuanya, alla yaqa' syarrun wala maksiyatun, maka tidak terjadi kejahatan dan dosa. Li'anna lidzalika asbaban ghaira syayatina, karena sesungguhnya bisa jadi ada penyebab lain selain godaan syaitan tersebut. Kan nufusil khabithati, contohnya seperti nafsu manusia yang buruk, wal adatil qabihati, atau kebiasaan jelek yang mengakar, wasyayatinil insiyah, atau setan-setan yang berbentuk manusia yang mengajak kejahatan. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adanya kejahatan dan kemaksiatan di bulan suci Ramadan bukan karena godaan syaitan, tetapi karena nafsu manusia yang buruk, sering mengikuti hawa nafsu dan kesenangan yang semu. Bahkan ada manusia yang bermaksiat karena sudah mengakar dan membiasa, sehingga walaupun tidak digoda oleh setan, ia akan bermaksiat juga. Dan terakhir bisa juga diajak oleh teman atau kawan yang mengajak keburukan dan kemaksiatan. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Oleh karena itulah, syaitan tertawan di bulan suci Ramadan tidak menjadi jaminan hilangnya dosa dan kemaksiatan. Yang menjadi penentu adalah kekuatan iman, kesungguhan taubat, dan keseriusan kita dalam mengendalikan hawa nafsu. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari hawa nafsu yang buruk, kebiasaan jelek yang mengakar, dan sahabat yang mengajak kejahatan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.